Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Ada pertanyaan? Apa itu syarah dan matan? Syarah itu kitab yang menerangkan, matan itu kitab yang diterangkan. Seperti yang sedang kita pelajari, matannya adalah Aqidah Wasithiyah, ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, disyarahkan, diterangkan oleh Syekh Utsaimin. Maka kitabnya menjadi Syarah Aqidah Wasithiyah. Keutamaan salat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi apakah hanya berlaku untuk laki-laki saja? Tidak. Untuk mengatakan sesuatu itu khusus laki-laki harus ada dalil. Seperti misalnya jihad, seperti misalnya cari nafkah, kan jelas dalilnya khusus laki-laki, ya kan? Bolehnya pakai emas atau sutra, jelas khusus perempuan. Adapun sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat dibanding sholat di masjid lain, ya. Termasuk jika sholat subuh kemudian di masjid berjamaah, kemudian tidak keluar dari masjid tersebut sampai terbit matahari, setelah terbit agak meninggi, kemudian sholat sholat duha yang awal 2 rakaat, maka dia mendapatkan keutamaan seperti umroh atau haji dan umroh sempurna. Apakah ini khusus laki-laki? Tidak. Yang mengatakan khusus laki-laki harus bawa dalil. Berarti ketika perempuan melakukan itu, apakah mendapatkan? Iya. Tapi kalau seorang wanita tidak mau ke masjid, dia milih sholat di rumah, maka itu lebih baik, gitu aja. Mudah. Lebih baik dari haji dan umroh, luar biasa. Lebih baik. Apalagi dengan di rumah, lalu dia habis sholat subuh menyiapkan sesuatu untuk anak-anaknya, suaminya berangkat kantor dan seterusnya. Ini lebih baik dari haji dan umroh. Begitu. Mudah kaidahnya. Bukan kemudian ini khusus laki-laki, tidak. Ada seseorang yang saya tahu berangkat haji naik sepeda. Apakah ini dibenarkan? Kenapa? Gitu ya. Biar ngirit. Saya kira enggak juga kali ya, ngirit ya. Mungkin ini masuk takalluf, ya kan? Takalluf. Ada pesawat gitu. Ada uang. Salah satu yang tidak boleh dilakukan adalah sengaja memperberat diri padahal dia bisa untuk tidak berat. Kecuali keberatan itu bukan maunya dia. Dia nggak bisa berangkat ke majelis ilmu itu dengan naik mobil, orang nggak punya mobil. Terpaksa dia naik motor atau naik sepeda atau jalan kaki atau naik angkot. Nah, dia ada rasa lelah, capek, semakin ditambah pahalanya oleh Allah. Tapi ketika Allah memberikan nikmat, misalnya mobil, ya sudah, ya, pergunakan mobil, karena kalau jalan kaki bisa 1 jam, kalau naik mobil cuma 10 menit. Ya kenapa? Ini kan nikmat Allah, kenapa nggak dipakai? Gitu ya. Apakah dengan meyakini cadar itu wajib termasuk dalam mengharamkan sesuatu yang dihalalkan? Iya, kalau memang dia faham seperti itu. Tapi berapa banyak orang yang tidak faham, belum kedatangan hujah atau terkena syubhat, atau memang terlalu sikoh dengan gurunya, itu lain lagi. Tidak bisa kita vonis bahwa si fulan ini, ulama ini
mengharamkan yang halal. Bahwa salah, iya salah. Ya. Kesalahan jangan kita ikuti. Dan ulamanya, orangnya jangan kita caci maki. Jangan kita jelek-jelekan. Nggak ada manusia yang benar semua. Ya wajar sajalah. Bahkan kesalahan fatal. Ya Syekh Albani kan luar biasa. Kesalahan fatalnya makmum mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Secara dalil kan jelas sekali itu. Ya itulah manusia. Itulah manusia. Sementara benarnya beliau luar biasa. Nah, ini misalnya atau 2, 3 salah, ya wajar. Sangat wajar. Jangan kita ikuti. Apakah kalimat ini termasuk syubhat? Dahulukan ikhtiar, lalu tawakal, setelah itu sabar. Betul. Betul kan? Dahulukan ikhtiar, lalu tawakal, setelah itu sabar. Apakah ini bertentangan dengan beriman kepada takdir? Tidak. Karena seorang muslim yang yakin dengan takdir, ketika berikhtiar, ketika menawarkan barang dagangannya kepada si fulan, dia harus yakin akhirnya si fulan mau beli dagangan saya atau tidak. Allah sudah tulis apa belum? Sudah. Itu seorang muslim seperti itu. Dengan demikian, ya akan terima dengan lega. Dan ditambah satu lagi, tidak mungkin seorang muslim yang percaya dengan takdir seperti tadi mau menyuap. Bodoh kan? Bodoh sekali kalau dia mau menyuap. Orang dia mau beli atau tidak, barang kita mau dipakai di kantor itu, instansi itu, apa tidak, Allah sudah punya catatan. Tiba-tiba kita menyuap. Ya, ketika catatan bahwa dia nggak mungkin beli barang kita, nggak mungkin berubah gara-gara kita menyuap. Bisa berubah, tapi bukan karena menyuap, tapi karena sodako, karena silaturahim, karena kita berdoa. Itu yang bisa merubah takdir. Takdir dirubah dengan takdir. Adapun takdir dari buruk berubah menjadi baik gara-gara menyuap, gara-gara bohong, gara-gara sumpah palsu, tidak mungkin. Ini dia. Kita telah diberi modal oleh Allah lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak pernah menyuap. Ya bodoh, orang yang menyuap itu sebodoh-bodohnya orang. Kalau dia percaya dengan konsep takdir. Ya orang kafir jelas karena mereka nggak tahu takdir itu apa. Oleh karena itu kalau ada orang kafir, orang Eropa, orang India, orang Jepang nggak mau nyuap, kok kita malah mau nyuap, malu semalu-malunya kita, rendah serendah-rendahnya kita. Apa penyebab munculnya banyak pendapat ulama yang berbeda-beda padahal dalilnya cukup jelas seperti hukum cadar tadi? Ya jelas bagi siapa? Sekali lagi bahwa kesalahan itu mungkin, tidak mustahil, mungkin, sesuatu yang mungkin. Nah, disinilah Allah menunjukkan kebenaran firman-Nya. Tidak mungkin seorang ulama sekali bersiapapun, hatta Imam Syafi'i, Imam Bukhari, lalu tidak pernah salah. Nggak mungkin. Pasti ada salahnya. Terkait tidak boleh sholat di tempat yang ada kuburan, bagaimana Aisyah sholat setelah Rasulullah meninggal di hujrahnya Aisyah? Ada riwayat beliau tidak sholat di situ. Beliau tidak lagi sholat di situ. Bagaimana kita yang fakir ilmu menyikapi adanya perbedaan pendapat ulama dengan dalil-dalil yang sudah jelas tadi? Idza waradal athar batalan nadhar. Ya seperti tadilah satu contoh. Bagaimana kita mengikuti ulama-ulama se-Mekah, se-Madinah, sementara Aisyah sudah mengucapkan seperti tadi.
Rasulullah tidak pernah sholat Qiyamul Tarawih lebih dari 11. Udah selesai. Ya, itu satu. Nanti ada lagi, dan itu sebuah nikmat besar. Ketika kita mengetahui satu dalil, ya nggak usah jauh-jauh di negeri kita ini. Ya, antum tahu bahwa yang dilakukan oleh ribuan bahkan jutaan kaum muslimin di negeri kita ini tahlilan, muludan, itu salah, itu bid'ah. Itu kan nikmat yang luar biasa. Sementara mereka tokoh, kiai, haji, hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, hafal kitab-kitab ulama, hafalannya luar biasa. Tapi nggak tahu kalau sholawat nariyah itu batil. Sementara antum tahu kayak apa ini nikmatnya ini. Nikmat yang luar biasa. Mereka tidak tahu kalau merayakan maulid Nabi itu sebuah bid'ah, terancam neraka. Antum tahu, nikmat yang luar biasa. Kita syukuri dengan terus menambah ilmu, terus beramal sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.